Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada suatu masa di sekitar tahun 570 Masehi, sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh Abraha al-Asyam, seorang penguasa yang memerintah di Yaman. Keputusan itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah, bangunan suci di Makkah, dengan tujuan agar orang-orang Arab lebih banyak datang ke gereja yang telah ia bangun. Sebelumnya, Abraha telah gagal dalam usahanya untuk menarik orang-orang datang ke gereja tersebut, meskipun gereja itu jauh lebih megah dan mewah daripada Ka'bah. Ketika itu, Ka'bah memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan orang Arab. Hal ini mendorong daerah-daerah lain untuk ingin memiliki sesuatu yang serupa. Mereka berlomba-lomba membangun rumah-rumah ibadat mereka sendiri, yang seringkali lebih mentereng dan megah, dengan harapan dapat mengalihkan perhatian orang dari Makkah dan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah utama. Tidak hanya di Makkah, di daerah lain seperti Hira, pihak Hasan juga mendirikan rumah suci, dan Abraha al-Asyam sendiri membangun rumah suci di Yaman. Bahkan, Abraha sangat berusaha untuk membuat rumah sucinya menjadi yang paling menarik dengan membawa perlengkapan paling mewah, dengan harapan dapat menarik orang-orang Arab, bahkan orang-orang Makkah sendiri ke tempat itu. Namun, semua upaya Abraha itu hanya menjadi sebuah mimpi. Orang Arab tidak dapat ditarik dari Makkah, dan upayanya untuk menggantikan Ka'bah dengan bangunan yang lebih megah, ternyata sia-sia. Bahkan orang-orang Yaman sendiri meninggalkan rumah suci yang ia bangun, dan mereka masih memandang ziarah mereka sebagai tidak sah jika tidak menuju Ka'bah. Bagi orang Arab, bangunan megah itu tidak dapat menggantikan nilai dan signifikansi spiritual Ka'bah. Mereka tetap setia kepada Makkah sebagai pusat ibadah mereka. Ini adalah latar belakang dari keputusan Abraha yang drastis untuk menghancurkan Ka'bah, yang menjadi awal dari peristiwa bersejarah ini. Setelah Abraha al-Asyam mengambil keputusan kontroversial untuk menghancurkan Ka'bah, ia mulai melakukan persiapan yang teliti dan besar-besaran untuk melancarkan penyerbuan ke Makkah. Persiapan ini mencakup beberapa langkah yang dirancang untuk memastikan kesuksesan ekspedisinya. Pada saat Abraha sudah siap mendekati Makkah dengan pasukannya, ia juga mengirim pasukan berkuda sebagai kurir untuk memberikan pesan kepada penduduk Makkah. Selain itu, pasukan Abraha bahkan mencuri harta benda Quraisy, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Dengan persiapan yang matang dan pasukan yang besar, Abraha al-Asyam akhirnya melancarkan serbuan ke Makkah. Pasukannya yang terdiri dari tentara berkuda dan gajah-gajah besar, membuat perjalanan menuju Makkah. Abraha bersemangat untuk melaksanakan rencananya yang kontroversial untuk menghancurkan Ka'bah, yang merupakan pusat ibadah dan simbol kesucian bagi orang-orang Arab. Percobaan perlawanan pertama dari pihak orang-orang Quraisy tidak berhasil. Meskipun ada beberapa upaya melawan dari individu seperti Dunafar, seorang bangsawan terkemuka di Yaman, yang mencoba memimpin perlawanan melawan Abraha dan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, namun semua upaya ini sia-sia. Dunafar bahkan menjadi tawanan Abraha. Nasib yang sama menimpa Nufail bin Habib al-Hatami. Ketika ia mengerahkan masyarakatnya dari kabilah Syahran dan Nahis untuk melawan Abraha dan melindungi Ka'bah, malah dia sendiri yang tertawan oleh pasukan Abraha. Beberapa orang yang sebelumnya berusaha melawan, akhirnya menjadi anggota pasukan Abraha dan menjadi penunjuk jalan. Utusan ini bernama Hunata dan Himyar, dan pesan dari Abraha adalah bahwa kedatangannya tidak untuk berperang, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia menjanjikan untuk mengembalikan unta yang telah dicuri, tetapi ia menolak untuk membicarakan Ka'bah. Makkah merasa terancam oleh penyerbuan Abraha, dan ketegangan di kota itu meningkat saat Abdul Muthalib dan warga Makkah mencari solusi untuk menghadapi ancaman besar ini. Dalam suasana ketegangan dan ancaman penyerbuan oleh pasukan Abraha yang semakin mendekat ke Makkah, Abdul Muthalib, pemimpin Makkah saat itu, memutuskan untuk menghadapi Abraha dan mencoba mencari jalan damai. Ia memutuskan untuk pergi ke markas pasukan Abraha bersama beberapa anggota keluarganya dan pemuka Makkah lainnya. Pertemuan antara Abdul Muthalib dan Abraha ini adalah salah satu momen kunci dalam kisah ini. Ketika delegasi Abdul Muthalib tiba di hadapan Abraha, Abraha menyambut mereka dengan baik. Ia bahkan menjanjikan untuk mengembalikan unta milik Abdul Muthalib yang telah dicuri oleh pasukannya. Namun dalam pertemuan ini, Abdul Muthalib dengan tegas menolak untuk membicarakan rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Baginya, Ka'bah adalah pusat spiritual dan keagungan yang tidak bisa dibicarakan atau dikompromikan.
Abdul Muthalib dan delegasinya kembali ke Makkah dengan sikap yang teguh untuk membiarkan Ka'bah. Setelah pertemuan dengan Abraha, Abdul Muthalib dan penduduk Makkah menghadapi malam yang gelap dan penuh kekhawatiran. Mereka merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa di tengah ancaman serius pasukan Abraha yang semakin mendekat. Malam tersebut menjadi titik balik dalam kisah ini. Abdul Muthalib, penuh kekhawatiran dan rasa tawakal kepada Allah, pergi bersama beberapa orang Quraisy ke sekitar pintu Ka'bah. Di sana, ia mohon kepada Tuhan agar melindungi Ka'bah dan menghadapi agresor yang akan menghancurkannya. Doa Abdul Muthalib adalah doa dari hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Pada saat yang sama, terjadi suatu musibah yang tidak terduga. Sebuah wabah penyakit yang sangat mengerikan dan mematikan menimpa pasukan Abraha. Serangan ini begitu hebat dan dahsyat, belum pernah dialami sebelumnya. Seluruh tentara dan gajah-gajah yang mereka tumpangi hancur lebur akibat serangan ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5, kejadian ini digambarkan sebagai tanda luar biasa dari Tuhan. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bencana wabah ini membuat pasukan Abraha yang datang untuk menghancurkan Ka'bah mengalami kehancuran yang sangat besar. Abraha juga terkena penyakit tersebut dan merasa sangat takut. Pasukannya diperintahkan untuk pulang ke Yaman, dan banyak di antara mereka yang tewas, termasuk yang menjadi penunjuk jalan. Musibah ini terus berlanjut dan semakin parah, dengan anggota pasukan yang mati tidak terhitung banyaknya. Abraha akhirnya tiba di sana, tetapi badannya juga telah dihindapi penyakit. Tidak berselang lama setelah itu, Abraha meninggal seperti anggota pasukannya yang lain. Akhirnya, orang Makkah mencatat peristiwa ini sebagai Tahun Gajah, dan peristiwa tersebut akan menjadi peringatan yang tak terlupakan dalam sejarah Arab. Peristiwa yang terjadi dalam kisah penyerbuan Abraha terhadap Ka'bah tidak hanya memiliki makna sejarah dan agama yang dalam, tetapi juga memiliki makna isyarat ilmiah yang menarik. Banyak ahli telah tertarik untuk menganalisis ayat-ayat dalam surat Al-Fil, khususnya pada 3 ayat terakhir, karena mereka melihat adanya isyarat ilmiah yang signifikan. Salah satu isyarat ilmiah yang ditemukan dalam kisah ini adalah penyebutan Toiron Ababil dalam Al-Quran. Kata Toiron Ababil sering diterjemahkan sebagai burung yang berbondong-bondong. Namun, Muhammad Abduh memiliki pandangan berbeda. Ia mengartikan Al-Toir sebagai sejenis serangga atau virus yang dapat disebarkan melalui angin. Menurut beberapa ahli medis sejarah, seperti Dr. Kurt Sprenger, penyebab kematiannya pasukan Abraha adalah epidemi cacar yang sangat dahsyat. Epidemi ini mungkin pertama kali muncul di Jazirah Arab, bersamaan dengan peristiwa hancurnya pasukan Abraha. Musibah ini adalah bukti bahwa Ka'bah dan Makkah dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari pasukan manusia, dan bahwa upaya untuk menghancurkannya akan selalu berakhir dengan kegagalan. Virus atau mikroba yang menyerang pasukan Abraha mengakibatkan luka-luka dan kematian yang mirip dengan efek dari virus-virus seperti virus antraks. Selain itu, ada juga interpretasi terkait sijil dalam ayat tersebut. Beberapa ahli tafsir mengartikan sijil sebagai tanah yang terbakar atau batu yang dipahat. Namun dalam bahasa Arab klasik, sijil juga dapat berarti tanah keras. Ada pandangan bahwa pasukan Abraha terkena wabah penyakit yang amat ganas, penularannya melalui udara, dan selanjutnya memusnahkan seluruh tentara Abraha. Dalam konteks ini, sijil bisa dimaknai sebagai batu-batu asap yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dalam literatur tafsir, ada banyak tafsiran yang beragam tentang kata Toiron Ababil. Beberapa tafsir menggambarkan Toiron Ababil secara harfiah sebagai burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk melempari pasukan Abraha dengan batu. Namun dalam pemahaman modern, interpretasi ilmiah tentang penyakit menular yang melanda pasukan Abraha menjadi alternatif yang menarik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.